Bapak Ibu semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan hari ini bagi setiap kami. Terima kasih untuk segala kekuatan, kemurahan dan kebajikan-Mu pagi hari ini bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau membawa kami bersama umat-Mu, orang-orang kudus-Mu, beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami minta urapan yang baru supaya kami sungguh-sungguh menyembah Raja di atas segala Raja. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala puji-pujian, penyembahan, dan doa-doa dan firman yang disampaikan Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Kami akan mengalami sukacita bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan atas ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Tuhanlah yang membebaskan kutuk kita, Tuhan yang membebaskan segala ikatan belenggu kita. Percaya setiap kata-kata pujian ini, mari kita imani terjadi dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan janjikan terjadi genap atas hidup kita semua. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajar dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu dekat selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar dan penuh keagungan, ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia.
satu lagu yang memberkati hidup saya hari-hari ini. Ada begitu banyak di dalam keluarga saya, termasuk di bulan ini banyak banget kejutan-kejutan yang secara kalau kita merespon itu kita bisa marah sama Tuhan. Ada sakit penyakit, ada persoalan hidup, tapi Tuhan ajar, kenapa kamu takut? Saya itu pembuat mujizat gitu. Makanya saya dari kemarin lagu ini hidup banget. Apapun itu tantangannya, ada Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, apapun keadaan kita saat ini, biar kita berserah kepada Tuhan. Kata demi kata di dalam lagu ini sesuatu deklarasi dalam hidup kita. Kita lemah, tapi Tuhan itu bekerja di dalam kekuatannya bagi setiap kita. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sungguh kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Katakan, di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Katakan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah langit, yang terbuka badan, yang mustahil pun terjadi. Ada kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan setiap kami, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Kami imani Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Amin. Yang membelah laut, yang terlukan badan, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejak yang membelah laut, yang membelah laut, yang terluka ada, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Membelah laut, yang terlukan badan, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang menang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang menang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat seimani pujian ini, yang pembelah laut yang teduhkan badan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang menang hidupku, yang buka jalan bagiku. Bekerja bagi setiap kami, Tuhan. Kuat hati kami tetap percaya, kuat hati kami tetap berdoa kepadamu, Tuhan. Sumber dari segala yang kami perlukan, sumber dari segala apa yang kami rindukan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kata-kata terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan tanda kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu katakan sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pada saat kami percaya berdoa bahwa mujizat itu pasti akan terjadi, karena bukan kuat dan gagah kami. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber kehidupan yang kami butuhkan di sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kembali kami datang beribadah. Kami datang dengan kehausan, kami datang dengan kelaparan akan firman Tuhan, akan kebenaran-kebenaran-Mu, akan pribadi Tuhan sendiri yang kami rindukan. Oleh sebab itu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman yang kami dengar sungguh-sungguh termeterai dalam hidup kami. Kami membutuhkan akan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami membutuhkan akan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami akan senantiasa kuat, kami akan senantiasa berkemenangan, karena firman-Mu itu yang senantiasa menguatkan hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati, biarlah tanah hati kami jadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober. Kita percaya bahwa setiap kali kita beribadah, di situ ada kuasa Tuhan. Dan di mana ada kuasa Tuhan, di situ pasti akan ada kebebasan, pasti akan ada pemulihan, pasti akan ada terobosan, pasti akan ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan terus belajar firman Tuhan. Tema hari ini bicara tentang misi dan pelayanan kreatif.
misi dan pelayanan kreatif. Oke, kita akan baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Oke ya, sudah dapat? Kita akan membaca bergantian. 1, 2, 3. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberikan firman kepada mereka. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga beberapa orang taubat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir demikian? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkata kepada orang itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." dan orang itu membangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Ini kata terakhirnya luar biasa. Dikatakan begini, yang begini ini belum pernah kita lihat. Ini sebuah mujizat, ini sebuah perkara yang besar, perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang lumpuh. Saya percaya kalau saudara memiliki iman hari ini, Tuhan juga akan melakukan perkara mujizat, perkara besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari ini. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang tentunya ingin hidup memiliki arti, atau hidupnya itu berarti, hidupnya itu berdampak, hidupnya itu bermakna. Ya. Nah, untuk memiliki hidup yang demikian, kita harus memiliki slide-nya, memiliki misi, ya, Bapak Ibu Saudara, memiliki misi dalam hidupnya, supaya hidupnya itu tidak sia-sia, supaya hidupnya itu tidak menjadi hal yang tidak berguna atau membuang-buang waktu. Kita mau hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang berdampak, yang berguna, tidak membuang-buang waktu. Oleh sebab itu kita perlu misi. Ya, slide-nya. Apa itu misi, Bapak Saudara? Misi itu adalah tujuan atau sesuatu hal yang ingin kita capai. Sama seperti sebuah perusahaan biasanya memiliki visi dan misi. Berarti ada sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu supaya dapat tercapai. Dan itu harus dilakukan dengan sebuah tindakan misi. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia, hidup kita harus memiliki misi. Hidup kita harus memiliki tujuan. Sebab tanpa tujuan
maka hidup kita akan menjadi bingung, tidak punya arah, tidak punya tujuan. Kita harus punya arah, tujuan hidup yang jelas. Dan dengan memiliki misi dalam hidup kita, hal itu akan menciptakan sebuah dorongan, akan menciptakan sebuah semangat, sebuah gairah, sebuah motivasi dalam menjalani hidup kita. Sehingga kita akan terus maju, sekalipun ada begitu banyak rintangan, tantangan, masalah yang harus dihadapi, bahkan kegagalan yang harus kita alami. Tapi kalau orang punya misi, dia tidak akan mudah menyerah. Amin. Dia tahu bahwa dia punya sebuah tujuan, maka dia harus mencapai tujuan itu sekalipun ada begitu banyak tantangan. Nah, contohnya Bapak Ibu Saudara, misalnya ada seorang guru, dia masuk dalam sebuah sekolah keguruan. Kenapa dia memilih sekolah itu? Karena dia punya tujuan. Tujuannya kenapa? Dia lihat bahwa ada begitu banyak desa-desa terpencil yang tidak memiliki sekolah, sehingga anak-anak muda di desa itu menjadi anak-anak muda yang tidak berpendidikan. Dan karena dia tahu dia punya beban, dia punya misi, dia mau jadi guru supaya orang di desa itu bisa, terutama anak-anak muda di daerah itu bisa belajar dan menjadi orang-orang yang pintar. Itu artinya contoh seseorang yang memiliki misi. Ya. Nah, demikian juga misalnya dalam keluarga, ada seorang ayah yang mau bekerja keras dari pagi sampai malam, karena dia berpikir begini, saya harus menyekolahkan anak saya supaya anak saya bisa menjadi anak yang pintar. Kalau perlu saya bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri, supaya bapaknya aja ini yang bodoh pendidikannya, maksudnya pendidikannya yang rendah, mungkin SD, SMP atau SMA nggak lulus, tapi biarlah anak saya bisa sekolah, bahkan sekolah yang terbaik ke luar negeri, dan saya akan bekerja keras sampai hal itu tercapai. Itu artinya misi. Ya, dalam keluarga kita harus punya misi, dalam hidup kita harus punya misi. Jangan buang waktu-waktu kita yang tersisa dan singkat ini tanpa misi, tanpa tujuan. Pergunakan dengan sungguh-sungguh, karena setiap kali kita memiliki visi atau misi, maka waktu kita mencapainya, kita akan mengalami yang disebut dengan kepuasan batin. Kita akan merasakan bagaimana waktu kita menjalankan misi itu dan misi itu tercapai, kita akan punya misi yang lebih besar lagi, dan kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk mencapai misi-misi yang lebih besar lagi. Tapi minimal milikilah misi, sekalipun itu hal yang kecil. Ya, misalnya juga dalam pelayanan, worship leader, dia melihat, wah worship leader ini keren. Kalau mimpin, dia lihat ada satu worship leader, waktu dia mimpin, wah seluruh jemaat menangis ya karena hadirat Tuhan. Akhirnya dia berpikir gini, saya juga punya suara yang baik, yang bagus. Saya pengen jadi worship leader seperti orang itu. Dan saya mau waktu saya memimpin worship leader, maka seluruh jemaat akan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Waktu saya memuji menyembah Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, ya, yang sedang mengalami beban yang berat dibebaskan, dilepaskan karena kuasa Tuhan, karena hadirat Tuhan yang turun pada saat saya memimpin menjadi worship leader. Itu juga bicara tentang misi. Setiap kita harus punya misi. Amin. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kemudian dalam pelayanan, kita harus punya misi. Jadi pastikan ya, pulang dari tempat ini, jemaat harus punya misi. Miliki sesuatu yang kecil aja, mulai dari yang kecil. Waktu kita mencapai tujuan itu, kita akan jadi orang-orang yang berbahagia.
Dan bagaimana kita bisa mencapai misi itu dengan baik? Tentunya kita harus berdoa dan melakukan. Jadi jangan pasif, tapi kita juga harus aktif. Kita harus proaktif. Bahkan selanjutnya bukan saja proaktif, tapi juga harus kreatif. Ya, ini juga ya. Jadi tema khotbah kita hari ini. Nah, kalau kita lihat tadi, coba slide-nya yang tadi. Kreatif itu berbicara tentang apa yang bisa kita kembangkan dengan cara yang berbeda dan tidak begitu-begitu saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, seringkali dalam menjalankan misi, kita mengalami rintangan yang berat, bahkan kita mengalami sebuah jalan yang buntu, maka kita perlu kreativitas. Amin. Karena kreatif itu bicara tentang apa yang bisa kita kembangkan supaya kita punya cara yang berbeda dan ada perubahan. Ya, tidak begitu-begitu saja. Kreativitas dibutuhkan ya bagi setiap kita, karena waktu kita mengalami jalan yang buntu, seringkali kita putus asa. Dan seringkali kita juga menyerah pada saat kita menghadapi rintangan-rintangan yang berat ini. Ada satu jalan yang bisa membuat kita mengatasi rintangan-rintangan itu, yaitu kreativitas. Ya. Untuk itu diperlukan kreativitas untuk terus maju dan mengalami terobosan demi terobosan. Bapak Saudara, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Amin. Tuhan memberikan juga kita melakukan tugas misi kita dengan cara yang lebih kreatif. Karena kenapa Bapak Saudara, yang perlu kita sadari begini, kalau bicara soal kreatif, Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan salah satu karakter sifat daripada Tuhan adalah kreatif. Ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Berarti sifat Tuhan itu ada dalam diri kita, yaitu kreativitas. Kata kreatif itu berasal dari kata create, yang berarti menciptakan sesuatu. Kita punya yang sifat Tuhan itu menciptakan sesuatu. Contohnya apa? Saudara bisa lihat keluar, lihat bangunan-bangunan yang besar dengan arsitektur yang indah. Itu kira-kira dibangun berdasarkan sebuah apa? Kreativitas dan imajinasi. Mereka bisa bangun sesuatu hal yang besar karena mereka punya kreativitas. Lihat ponsel ini yang jadul ya. Tapi lihat ponsel-ponsel yang baru, bahkan yang akan berkembang lebih lagi. Itu lahir dari apa? Kreativitas dan imajinasi. Kita perlu punya kreativitas karena sifat itu ada dalam diri kita. Kalau saya lihat sepatu-sepatu, walaupun modelnya mungkin modelnya begitu-begitu aja, tapi ada aja kreativitas sehingga kita senang lihat sepatu. Saya juga termasuk orang yang suka melihat koleksi sepatu-sepatu yang bagus, walaupun baru lihat dulu. Nanti kalau ada duit mungkin baru beli gitu ya. Karena kenapa? Kreativitas, sehingga sepatu yang kita pakai ini bervariasi. Kalau ibu-ibu makanya ada tas ya, tas-tas baru. Karena kita lihat, cantik ya tas ini, bagus ya, indah ya. Karena ada kreativitas dari orang yang membuatnya. Nah, dalam Keluaran pasal 35 kita baca Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Saya akan baca ayatnya sebelum nanti kita akan masuk ke slide ini lagi ya. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 kita baca. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur
dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yang ini untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang pekerjaan, seorang ahli pekerjaan, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Lihat, Tuhan memberikan keahlian, Tuhan memberikan keterampilan, Tuhan memberikan kemampuan kepada, dalam hal ini, Bezaleel dan Aholiab. Ya. Dan saya percaya waktu Roh Tuhan itu juga memberikan kepada setiap manusia kreativitas. Ya, bukan saja kepada Aholiab dan Bezaleel, tapi Tuhan juga berikan kepada kita, gereja Tuhan. Jadi waktu manusia berbuat dosa, kreativitas itu nggak pernah diambil dalam diri manusia. Yang diambil adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan Tuhan itu hilang dari hidup orang waktu orang itu berdosa. Tapi kreativitas tidak pernah diambil dari manusia. Makanya Bapak Saudara, persoalannya tinggal dua. Kita mau jadi kreatif yang positif atau mau jadi kreatif yang negatif. Nah, kalau kreatif yang positif Bapak Saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat membangun sesuatu yang dapat membuat orang lain juga diberkati. Amin. Tapi kalau kita memiliki kreativitas dan kita mempergunakannya untuk hal-hal yang negatif, apa yang terjadi? Kreativitas kita akan merusak, menghancurkan, bahkan menjadi sebuah tindakan-tindakan yang jahat. Ya, orang yang menggunakan kreativitas secara negatif, itu contohnya penjahat-penjahat yang semakin pinter menipu seseorang, penipuan ulung, sampai orang pintar pun bisa ditipu. Karena kenapa? Kreativitas. Ya, dia sangat pintar, sangat lihai, sehingga orang bisa tertipu. Ini kreativitas yang negatif. Jangan pergunakan hal itu. Bahkan dalam perselingkuhan pun katanya, ya, kalau kita kreatif katanya, itu nggak gampang ketahuan. Ya kan? Dan kalau ketahuan, ada istilah sekarang mengatakan, ya, kurang kreatif. Berarti menggunakan kreativitas secara negatif. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang kreatif secara negatif. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, amin, harus memiliki kreativitas untuk hal-hal yang positif, yang membangun. Karena untuk itulah tugas, misi kita harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi Bezaleel, Aholiab diberikan kreativitas. Demikian juga kita. Jangan lihat umur kita, jangan lihat kemampuan kita. Mungkin potensi itu belum dimunculkan. Bagaimana memunculkan kreativitas dalam hidup kita? Kadang-kadang Tuhan pakai masalah dalam membuat kita menjadi orang-orang yang kreatif. Ya, oke, nanti kita lihat. Kita baca dulu dalam Amsal 22 ayat 29. Kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 29.
Firman Tuhan berkata begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah lihat? Ini cakap ini bukan berarti ganteng, cantik, bukan ya. Cakap ini dalam pekerjaan. Berarti ahli. Amin. Terampil. Dikatakan di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi orang yang sukses, orang yang maju, orang yang berhasil, dia menjadi ahli, dia menjadi spesial dalam bidangnya karena dia menggunakan kreativitas. Dia akan berusaha memakai pikirannya, dia akan berusaha memakai otaknya, memutar otaknya supaya dia bisa menghasilkan ide-ide kreatif untuk membuat perusahaannya maju, untuk membuat usahanya juga maju, untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam sebuah perusahaan, ya, untuk membuat misalnya keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil, butuh kreativitas, dan itu diberikan kepada kita asalkan kita mau menjadi orang yang ahli. Ahli itu bukan biasa-biasa ya, bukan kaleng-kaleng ya. Orang kalau udah ahli, ya misalnya ahli pijat urut, ya kan, itu karena keahliannya aja dia bisa dipanggil sampai ke luar negeri, nah, gitu ya. Dan dibayar lagi ya kan, untuk membayar keahliannya. Orang yang pintar masak, bukan hanya jadi koki terkenal di sebuah hotel bintang 5, bahkan dia bisa diajak atau dipanggil oleh pejabat pemerintahan luar negeri. Kalau dia udah terkenal ya hasil masakannya, diundang, terus disuruh masak di rumahnya, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena kenapa? Ahli, kreatif. Amin. Jadi mulailah belajar untuk kreatif, out of the box, ya, di luar dari apa yang dapat dilihat oleh orang biasa. Dan Tuhan berikan itu kepada setiap orang. Yang percaya katakan amin. Amin. Belum semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berarti kita percaya Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang kreatif. Oke, kita akan lihat, kita akan belajar dari 4 orang yang kita sudah baca tadi yang menjalankan misinya dan pelayanan kreatif. Dengan cara apa? Yang pertama, caranya adalah tidak menyerah karena tantangan. Oke, saya akan baca ayatnya di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 ceritanya begini. Saya akan baca kembali. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, berarti sudah penuh sesak rumahnya. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh dan digotong oleh 4 orang. Kita lihat dulu. Situasi yang terjadi pada saat itu adalah berkerumunnya banyak orang dan kemudian tidak menyisakan tempat. Terus tentu saja sudah tidak ada harapan bagi si lumpuh untuk disembuhkan mengingat kondisi tersebut, betul ya? Karena udah penuh sesak, tidak ada tempat, berarti orang itu pasti akan berpikir, waduh, gak bisa nih ketemu Yesus. Yesus di dalam, kita di luar, rumahnya udah penuh, sampai luber, di pintu-pintu luar udah penuh orang. Ya. Kemudian, namun karena ada 4 orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan, maka tantangan apapun berhasil dihadapi. Apa yang dilakukan oleh 4 orang yang menggotong si lumpuh ini untuk ketemu dengan Yesus? Apa yang dilakukan? Menemukan Yesus.
Hah? Bagaimana udah penuh? Dia naik ke atas atap rumah. Setelah itu dibongkar atap rumahnya dan diturunin tilamnya itu, tanduknya itu, orang lumpuh itu sampai di depan Yesus. Ya, ini bicara tentang kreatif. Udah penuh tempatnya. Caranya bagaimana? Mereka berpikir. Apa yang dilakukan waktu 4 orang itu melihat, waduh ini gak ada jalan nih. Mereka kreatif. Mereka berpikir. Bukan nyerah. Bukan, udah pulang aja, biarin lah. Orang lumpuh ini lah, udah usaha gitu, udah jauh-jauh lah. Gotong-gotong dari berapa kilo kan gak tahu diceritakan. Ini udah nyampe, wah udah gak ada jalan nih, udah gak ada harapan. Pulanglah. Tapi apa yang dilakukan oleh 4 orang? Mereka bongkar atap rumah. Nah, atap rumah pada zaman Yahudi atau rumah tradisional orang Yahudi pada masa itu, atap rumah itu bukan seperti rumah-rumah zaman sekarang kita ini ya. Rumah zaman sekarang ini atap rumah ya udah cuman ada genteng, nggak ada bangunan di atasnya. Tapi kalau zaman dahulu atap rumah itu adalah tempat di mana biasanya orang itu menggunakannya sebagai ada suatu ruangan, tempat untuk berdoa, tempat untuk bersantai, atau tempat untuk tidur pada malam hari di musim panas. Jadi udaranya lebih dingin di atap rumah itu. Jadi ada sebuah ruangan khusus di atap rumah itu. Ya, mereka buat. Nah, terus lewatnya daripada atap rumah yang disebut dalam tradisi rumah orang Yahudi pada masa itu, jalannya itu pakai tangga. Tangganya itu bisa di samping rumah atau berada di luar daripada rumah orang itu. Jadi nggak di dalam. Ya, jadi di sini 4 orang ini melihat sebuah kesempatan, sebuah peluang. Wah, ini ada atap rumahnya. Lewat belakang atau lewat samping rumah ada tangga nih menuju ke atap rumah, di mana mungkin orang-orang Yahudi bisa berdoa di situ. Ya, sama seperti Daniel waktu dia berdoa itu di atap rumah bahasanya ya, di atap rumah, sehingga dia berdoa setiap hari 3 kali di atas rumahnya, yang tempat paling atas. Itulah maksudnya atap rumah. Nah, jadi orang ini, mengapa 4 orang ini tidak menyerah supaya bisa membawa si lumpuh ini ketemu dengan Tuhan Yesus? Karena 4 orang ini punya misi. Amin. Dia punya misi. Misinya adalah supaya si lumpuh ini ketemu Tuhan, ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, harapan mereka adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dia punya misi. Misinya mempertemukan Yesus. Setiap kita juga harus punya misi. Dan misi yang paling baik adalah bagaimana membawa orang yang terhilang, orang yang tersesat, orang yang sakit, orang yang menderita untuk berjumpa dengan Yesus. Itu misi yang termulia. Dan itu harus menjadi tugas kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Membuat orang itu ketemu dengan Sang Pencipta, Sang Penolong, Sang Pembebas, yang akan membuat orang itu tidak lagi menderita lagi. Amin. Karena Yesus telah menebus segala penderitaan, segala dosa di atas kayu salib, bahkan memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Jadi kita lihat bagaimana 4 orang ini memiliki misi membawa orang itu supaya disembuhkan. Maka tantangan apapun akan dihadapi. Ya. Dengan kata lain saya mau katakan, sebagai orang Kristen jangan ada kata menyerah. Kamus kita tentang menyerah harus dihapus. Kata menyerah itu harus dihapus dari kamus kehidupan kita.
Ya, kita tahu bahwa dalam menjalankan misi dan tugas pelayanan yang diberikan, kita tidak boleh menyerah. Kalau seandainya ibu dari Thomas Alva Edison, ya, dia dapat sebuah surat dari gurunya. Suratnya apa? Gurunya mengatakan begini, tolong anak ini dididik saja secara pribadi, bahasa sederhananya, dididik saja secara pribadi oleh orang tuanya, karena gurunya udah menyerah, nggak bisa mendidik Thomas Alva Edison waktu kecil, karena mereka pikir dia itu seperti orang yang idiot, nggak pintar. Jadi orang gurunya udah nyerah. Dan kalau seandainya ibu dari Thomas Alva Edison ini menyerah, dia akan bilang, ya udahlah, memang anak ini nggak punya masa depan, nggak punya harapan. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia didik Thomas Alva Edison. Waktu gurunya ngasih surat kepada Thomas Alva Edison untuk diberikan kepada ibunya kan buka surat itu. Terus Thomas Alva Edison kecil ini bertanya kepada ibunya, mamanya, Bu atau Ma, apa isi surat daripada guru? Terus kata mamanya, mulai hari ini saya akan didik kamu, karena kamu terlalu cerdas, terlalu pintar, sehingga gurumu tidak dapat mengajar engkau lagi. Ya, dia pakai kata-kata positif. Dan akhirnya Thomas Alva Edison memiliki, waktu dia sudah dewasa, dia buka sebuah lemari, ibunya sudah meninggal. Dia buka sebuah lemari ibunya, dia lihat ada sebuah surat, itu masih disimpan oleh ibunya dari gurunya. Dia baca, ternyata waktu itu dia sebenarnya sudah dikeluarkan dari sekolah. Di situ dia menangis. Dia berpikir, saya ini pintar sehingga sekolah pun tidak bisa mengajar saya. Ternyata suratnya itu berbeda yang dia baca. Dia menangis oleh karena pengorbanan ibunya yang tidak menyerah dengan situasi. Dan lewat hal itu, maka Thomas Alva Edison tidak menyerah, sekalipun dia harus mengalami 999 kali kegagalan waktu membuat sebuah penelitian. Tapi pada yang ke-1000 kali dia mengadakan penelitian, dia menemukan bola lampu hijau, penemu listrik. 1000 kali, 999 dia terus mencoba, dan yang ke-1000 kali dia berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Tentunya dengan kreativitas, tapi tidak mudah menyerah. Sekalipun ada banyak tantangan, dia tetap menghadapinya. Karena dia punya misi, dia kreatif, dan dia menyelesaikannya sampai tuntas. Bapak dan Saudara, seharusnya kita bersyukur karena masalah dan tantangan yang kita hadapi pada masa-masa yang lalu. Amin. Karena kenapa? Karena kita jadi sampai dengan hari ini. Kita kuat, kita tangguh sampai dengan hari ini. Itu berkat daripada masalah-masalah yang lalu yang kita lewati. Kita tidak menyerah menghadapi tantangan. Dan kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, kita percaya itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan kita tahu semuanya karena Tuhan yang sudah menolong saya pada masa yang lalu. Dan kalau hari ini saya menghadapi tantangan yang berat, Tuhan juga akan menolong saya. Sebagaimana Tuhan sudah menolong saya di masa yang lalu, Tuhan juga akan setia menolong saya di masa sekarang ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa iman kepada Kristus membuat kita tidak menyerah dalam menghadapi tantangan atau masalah. Ada sebuah lagu, saya rindu, kita akan menyanyikan lagu itu sebentar. Amin. Kita nyanyikan lagu. Ya, duduk karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Kenapa kita tidak menyerah? Karena dikatakan, haleluya, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dasarmu mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Kita tidak akan menyerah, meski dalam kesusahan, meski dalam pergumulan yang berat. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janjinya, dan kita akan menerima kemenangan yang daripada Dia. Amin. Itulah iman yang kita harus miliki. Bapak Ibu Saudara, coba slide-nya yang tadi. 4 orang itu, selain mereka memiliki kreativitas, mereka tidak menyerah. Mereka memiliki iman. Amin. Mereka punya iman bahwa mereka harus bawa si lumpuh ini ketemu dengan Yesus. Dan waktu mereka menurunkan tilam itu di hadapan Yesus dengan orang lumpuhnya, dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Tuhan lihat iman kita. Waktu kita berdoa bagi orang yang sedang mengalami pergumulan, baik itu keluarga kita, orang yang kita kasihi, orang yang sedang dalam permasalahan yang berat, kita doa, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan iman kita. Jadi di sini kita harus terus memiliki iman kepada Kristus, karena Kristus Yesuslah yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Yang kedua, slide yang kedua, tidak berhenti mencari cara pelayanan. Dalam ayat yang keempat berkata begini, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, ternyata perjuangan 4 orang itu terhambat oleh kerumunan yang tidak memungkinkan mereka membawa si lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan bukan menyerah, namun berusaha membuka atap dan menurunkan si lumpuh dengan tilam. Nah, tindakan 4 orang yang naik ke atas rumah ini merupakan tindakan kreatif yang sudah saya katakan tadi. Nah, kreatif itu artinya apa? Kreatif artinya melihat ke segala arah. Amin. Kalau kita menjadi orang yang kreatif, kita jangan memiliki sudut pandang yang kecil, yang sempit. Kita harus melihat dari sudut pandang yang banyak. Melihat dari segala arah, terus berpikir fleksibel. Ya, berpikir fleksibel akan membuat kita menemukan solusi yang tidak biasa. Dan kreatif itu tentunya akan membuat ide-ide yang baru itu muncul, yang kadang-kadang ya tidak pernah kita pikirkan. Out of the box ya. Jangan terjebak dengan cara berpikir yang kaku.
Jangan bilang, wah kalau dulu sih begini, berarti saya harus begini juga, caranya begini juga. Enggak. Kita harus punya kreativitas. Karena Tuhan juga, Roh Kudus juga bekerja dengan cara yang kreatif. Dia nggak pernah punya satu cara monoton untuk menolong kita, enggak. Dia punya berbagai macam cara. Kita juga harus punya karakter Tuhan. Kita punya berbagai macam cara untuk dapat mengatasi masalah. Kita jadi orang yang kreatif. Orang kreatif tidak takut mencoba hal-hal baru. Mereka berani keluar dari zona nyaman mereka. Berani mengambil resiko meskipun kemungkinan gagalnya besar. Tapi orang kreatif tidak takut dengan yang disebut dengan kegagalan. Ada seorang yang bernama Steve Jobs, sudah meninggal. Dia ini menggabungkan antara inovasi teknologi dengan desain yang estetik dari sebuah handphone. Dia melahirkan iPhone. Di situ ada perpaduan antara inovasi teknologi dengan yang disebut dengan desain yang menarik. Kenapa dia bisa gabungkan? Selama ini kan kalau bilang teknologi, ya udah yang penting teknologi aja. Mau modelnya jelek, udahlah nggak apa-apa. Tapi kenapa iPhone menjadi laku di pasar? Karena dia menggabungkan dua hal. Berarti dia memiliki kreativitas. Orang lain menganggap, oh yang penting udah fokus aja, yaitu teknologi yang bagus, inovasi, teknologi yang bagus, udah soal model nomor sekian. Tapi dia coba gabungkan. Dan itu kreativitas. Amin. Setiap kita juga, misalnya kita melihat begini, wah kenapa ya, kok cuma begitu aja? Wah saya nggak mau yang begitu aja, saya mau begini, dan begini. Wah, itu namanya butuh kreativitas. Dan kita harus memiliki hal demikian, ya. Tuhan memberikan hikmat sehingga kita memiliki ide-ide yang kreatif. Contohnya dalam membangun rumah tangga. Kita butuh ide-ide yang kreatif. Misalnya kita perlu belajar tentang parenting, tentang keluarga, bagaimana mendidik anak yang dengan baik. Anak lingkungan sekarang di tengah medsos yang begitu luar biasa, kita harus dapat membangun ya rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Misalnya waktu-waktu anak-anak main handphone, kita harus batasi. Kalau anak-anak lain dari pagi sampai malam, akhirnya dia main terus sampai matanya keluar ya, matanya jadi waduh stres gitu kan, karena main game nggak menang-menang gitu kan, kadang-kadang bikin penasaran. Kita harus tahu batasan. Kita bilang jam sekian berhenti main handphone, waktunya belajar. Ya, gitu. Jadi kita harus bisa membangun juga pernikahan. Kalau kita melihat, wah ini kayaknya di hubungan suami istri udah mulai adem-adem, udah mulai suap-suap kuku gitu ya istilahnya. Berarti harus kita lakukan apa? Bangun lagi pernikahan kita. Amin. Bikin sesuatu hal yang romantis. Ya, kreatif itu Bapak Saudara. Misalnya, wah ini kayaknya bentar lagi mau acara pernikahan ya, ulang tahun pernikahan. Saya pengen buat sesuatu hal yang surprise supaya hubungan saya dengan istri atau dengan suami semakin hari, semakin tahun, semakin intim. Bikin misalnya dinner, romantic dinner misalnya gitu ya. Kita bisa buat hal-hal itu untuk membangun rumah tangga pernikahan menjadi lebih indah, semakin baik. Itu butuh kreativitas. Misalnya sesekali waktu bekerja akhir bulan dapat gaji, ya kan? Biasanya kan ya istri saya tahu sih sukanya bunga deposito gitu. Tapi sekali-kali bikin surprise gitu ya, bawain bunga gitu ya, terus bilang, darling I love you. Nah itu juga kreativitas. Akhirnya istrinya juga sukacita, berbahagia, gembira karena dia dihargai, dikasihi, dicintai. Kreativitas. Maka waktu kita minta bikinin, sudah tahu
kopi, teh, misalnya pisang goreng, udah tahu langsung dibikin. Baru kita mau nyebutin tolong bikinin, udah ini udah siap, tinggal mama berikan. Nah itu karena kita kreatif dalam membangun hubungan rumah tangga yang semakin baik. Nah jadi di sini juga kita misalnya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan kita harus punya kreativitas. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Isilah pikiran-pikiran kita, isilah otak kita dengan hal-hal yang membangun. Banyak kali Bapak Saudara kita harus hati-hati nih. Kita ini kan ini di Indonesia dikatakan bahwa Indonesia ini pengguna TikTok terbesar, termasuk terbesar di dunia. Dan Bapak Saudara, kalau kita bisa mengelola dengan baik, TikTok itu nggak membahayakan. Tapi kalau sampai kita tidak tahu mana konten-konten yang nggak benar, karena kan ini ada kebebasan dalam menyampaikan suara, menyampaikan apapun di TikTok itu, siapa aja berhak untuk berbicara. Mau benar, mau salah, nggak peduli. Dan banyak kan yang muncul keluar itu udah ada algoritmanya, itu cerita-cerita yang heboh. Cerita-cerita yang pokoknya menjelekkan sesuatu hal yang bikin heboh, yang buruk-buruk, itu biasanya yang muncul dan yang jadi viral muncul duluan. Nah kalau kita cuma lihat TikTok yang viral-viral doang, pikiran kita, otak kita diisi dengan hal-hal yang belum tentu benar. Dan kalau sesuatu ya disampaikan dengan terus-menerus walaupun tidak benar, salah, tapi terus kita terima beritanya, masuk ke otak kita, kita gak bisa filter, kita jadi orang yang bodoh. Kita jadi orang yang emosian. Iya nih bener nih, padahal belum tentu benar. Tapi karena kita tahu ya ini followernya banyak nih. Nah, kalau udah followernya banyak, orang itu mau kata gak bener pun kita percaya karena kita lihat followernya banyak. Padahal belum tentu benar. Jadi kita harus mengisi dengan konten-konten pikiran kita ini dengan, kalau kita bicara soal media sosial, dengan konten-konten yang bermanfaat, yang berguna, yang mengedukasi, ya, hal-hal yang baik dalam diri kita. Supaya apa? Supaya timbul kreativitas yang positif. Kalau yang kita masukin adalah sampah-sampah, kreativitas yang negatif, maka yang keluar adalah kreativitas yang negatif. Nggak mengedukasi hidup kita, nggak membuat hidup kita berubah menjadi lebih baik. Kita harus jaga itu, karena pikiran, pendengaran itu menjadi pintu masuk untuk mengubah pola pikir, cara berpikir kita, mindset kita. Ya, jangan sembarangan, harus pilih. Kalau perlu udah pilih ini misalnya yang jadi sebagai kita subscribe, itu kan pasti muncul. Itu yang mengedukasi kita, yang mengembangkan potensi kita, yang membuat karakter kita menjadi lebih baik. Itu yang kita tonton, itu yang kita lihat, itu yang kita dengar. Tapi kalau yang gosip-gosip, yang hoax-hoax, itu kita buang. Amin? Jangan mengotori pikiran kita. Dan yang lebih baik adalah isilah otak dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kebenaran firman itu yang penting, yang akan membuat hidup kita jadi semakin selaras dengan pencipta kita, menjadi serupa dengan Kristus, dan itu harus butuh firman Tuhan. Nah, dalam pelayanan kita bisa saja menghadapi tantangan atau seperti jalan yang tertutup. Tetapi bagi orang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan. Amin. Kalau 4 orang itu egois, satunya egois, yang kedua juga nggak tahanan, capek, ya kan, emosi, udah capek lah, udah angkat nih, ayo angkat. Misalnya yang satu di atas, yang satu dua di bawah gitu kan, yang satu ngangkatin, bongkarin atap gitu, terus yang lain dorong, ayo udah belum? Nah itu perlu kerjasama, harus ada kebersamaan. Kalau seandainya kita ya tidak berhikmat, tidak kreatif, maka kita seringkali mengabaikan kebersamaan. Padahal kebersamaan itu adalah sesuatu hal yang
penting. Nah, dalam gereja, komunitas kita ini perlu juga ada kebersamaan. Kita harus tahu kenapa Tuhan menempatkan kita di gereja ini. Kita mau terlibat dalam pelayanan, kita mau ambil bagian dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita punya potensi, yaitu kreativitas. Kita pakai kreativitas kita itu untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Amin. Karena dalam gereja membutuhkan kebersamaan, teamwork. Ya, bukan teamwork yang satu dengan yang lain menjatuhkan. Wah, kalau teamworknya ini satu dengan lain menjatuhkan, itu tidak akan pernah mencapai tujuan. Tapi kalau kita sama-sama punya tujuan yang sama, kita akan saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, supaya kita mencapai tujuan yang sama bersama-sama. Oke. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, yaitu tidak mencari pujian dan kemuliaan. Dalam ayat yang ke-12 berkata begini, saya akan bacakan. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Si lumpuh yang telah disembuhkan itu memuliakan Allah, satu-satunya pribadi yang layak menerimanya. Allah lah yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. Jadi kita harus tahu bahwa keterampilan yang kita terima itu, keterampilan yang khusus, ide, kemampuan, kreativitas itu semua berasal daripada Tuhan. Berarti kita harus mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya kita. Lihatlah bahwa keempat orang itu tidak menuntut ucapan terima kasih atau pujian dari si lumpuh yang telah sembuh. Bahkan nats ini tidak menceritakan lagi bagaimana keadaan mereka. Benar gak? Kalau kita lihat begini, mereka tidak menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah harus mendapatkan balasan. Nah kan? Mereka tidak mencari pujian, mereka tidak meminta balas jasa. Misalnya orang itu udah sembuh si lumpuh, terus bilang, ingat lo sama gue nih, gue kan yang nolong lo. Dulu kan lo lumpuh, sekarang udah bisa jalan, ingat kebaikan gue. Nah itu, minta balas jasa. Kita nggak boleh. Amin. Kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Kita ini hanyalah hamba, kita ini hanyalah Allah. Oke. Nah, terus dikatakan bahwa nas ini tidak menceritakan lagi bagaimana keadaan mereka. Tidak pernah tertulis dalam Alkitab nama daripada keempat orang itu. Benar kan? Kita nggak pernah tahu namanya siapa. Empat orang itu tidak pernah tercatat dalam Alkitab. Dan kita nggak pernah tahu cerita latar belakang orang ini. Apakah empat orang ini masuk dalam keluarga dari si lumpuh? Bisa jadi kan? Kalau keluarga kan mau berkorban, begitu kan? Tapi bisa jadi bukan, teman-teman dekatnya. Biasanya teman lebih dekat daripada saudara sendiri, misalnya gitu. Yang nolong duluan bukannya keluarga, tetangga duluan, bisa jadi tetangganya. Tapi nggak pernah diceritakan latar belakang dari empat orang ini. Jadi di sini Alkitab mau mengajarkan kepada kita, biarlah yang kita lakukan sebagai sebuah kebaikan, pengorbanan, kasih, ya, ketulusan, semuanya itu biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kenapa hal ini perlu? Karena Bapak Saudara, iblis itu penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau seandainya kita membiarkan diri kita dipuji dan membuat kita jatuh, kan iblis kan tujuannya kan memuji supaya jatuh. Iblis pun waktu dia memimpin penyembahan di sorga, dia juga jatuh. Karena kenapa? Dia menjadi sombong. Dosa kesombongan dapat membuat seseorang itu jatuh. Dan kenapa orang itu menjadi sombong? Karena orang yang memujilah yang membuat orang itu menjadi sombong. Jadi kalaupun kita dipuji, kita berterima kasih. Terima kasih. Tapi itu semua
karena berkat Tuhan. Misalnya begitu. Ya, kita tetap jaga hati supaya kita tetap rendah hati. Jaga hati supaya kita tidak sombong, karena kita tahu semua itu berasal daripada Tuhan. Bukan kepintaran kita, bukan hebat kita, tapi itu karena kreativitas daripada Tuhan. Pelayan sejati tahu persis bahwa kreativitas yang dimiliki adalah pemberian Tuhan, dan karenanya layak dikembalikan kepada Tuhan sang pemberi itu. Ya, jadi bagaimana sekarang kita memiliki kreativitas? Pertanyaannya dalam kehidupan kita, bagaimana caranya? Caranya adalah mintalah kepada Roh Kudus. Amin. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Waktu kita minta, Tuhan berikan cara bagi saya supaya saya dapat mengatasi masalah ini dengan ide kreativitas yang daripada Tuhan. Misalnya dalam membangun perusahaan, Tuhan berikan saya ide, terobosan apa yang harus saya lakukan, hal apa yang perlu saya kerjakan untuk mengalami terobosan. Nah, itu Roh Kudus pasti akan memberikan kreativitas. Ketika kita mengalami jalan buntu, karena Dia pasti akan memberikan hikmat, dan kita akan memperoleh jalan keluar, solusi yang terbaik ketika menghadapi pergumulan, persoalan, dan masalah. Amin. Jadi jangan suruh pendeta berdoa supaya bebaskan saya dari masalah. Amin. Betul ya? Amin. Karena di balik masalah itu kita akan jadi orang-orang yang sukses, kuat, tangguh. Ya, itu salah satunya. Tapi yang ditakutkan oleh pendeta itu adalah kalau sampai Tuhan menjawab doanya. Apa itu Tuhan menjawab doa dari pendeta itu? Supaya orang itu tidak ada masalah. Dan orang yang tidak ada masalah itu hanya ada di surga. Jadi cepat pulang gitu ya. Bahaya kan? Itu yang parah ya. Mungkin di sini belum pada siap kan? Jadi daripada kita minta untuk tolong Pak Pendeta doain saya supaya saya tidak ada masalah. Jangan ya. Nanti kalau Tuhan jawab bingung sendiri gitu kan. Tapi kalau kita mengalami masalah itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Dan kita akan jadi kuat, kita punya kreativitas. Amin. Yes. Ya, dan kita pasti punya terobosan, punya mujizat yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu bahwa Tuhan pembuat mujizat, Tuhan pembuat kreativitas, Tuhan yang membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita memiliki karakter daripada Tuhan, kita memiliki sifat daripada Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang di luar dari yang biasa. Dan kreativitas itu dicurahkan atas hidup kita, sehingga hidupmu, kehidupan keluargamu, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan daripada bisnis, pekerjaan, pelayananmu akan menjadi semakin baik, semakin maju, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Engkau pembuat mujizat Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. ku berserah Padamu. Sekali lagi katakan, di dalam kelemahan, amin Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja secara sempurna, sekalipun lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah, amin, yang terluka
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Sekali lagi, di dalam kelemahanku, di dalam Kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Bapa buat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau buat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, Tuhan, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagi setiap kami. Kau berbuat mujizat Katakan dengan iman, Dia membelah laut, yang membelah terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi yang terobosan dalam hidup kami. mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Kasih pengalun. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami sebuah permasalahan, sebuah masalah, sebuah tantangan, rintangan yang begitu besar dan begitu berat, pembuat mujizat itu, yaitu Tuhan pencipta alam semesta, Dia ada bersama-sama kita. Dia mau menolong, Dia mau melakukan perkara besar dalam hidup. Dia akan memberikan hikmah, Dia akan memberikan kreativitas, Dia akan memberikan ide-ide, Dia akan membuat sebuah pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang belum pernah engkau alami. Karena Dia membuka jalan, maka Dia mampu melakukan mujizat. Padang gurun Tuhan ubah menjadi kebun buah-buahan, menjadi sebuah hutan. Tuhan mampu mengubah segala
segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Mari Bapak Saudara, saya percaya Sang Pembuat mujizat datang untuk menolong. Saya kembali teringat, tahun ini adalah tahun di mana kasih karunia daripada Tuhan akan dicurahkan ke kita. Mintalah anugerah, mintalah kasih karunia, maka Tuhan akan memberikan engkau keterampilan, kemampuan yang ilahi, ide-ide, bahkan hal-hal yang khusus, sehingga engkau menjadi seorang yang ahli sesuai dengan misi, sesuai dengan tugas pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan bagi setiap hal yang kau alami saat ini. Dan hamba berdoa, hamba sepakat dengan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami tantangan, rintangan, masalah yang berat dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam rumah tangga, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Engkau ada Tuhan yang menolong, Tuhan yang setia, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang mengadakan terobosan dalam hidup kami. Biarlah kami akan lewati hari-hari kami dengan penuh kemenangan, karena Tuhan menyediakan itu bagi kami oleh karena anugerah, oleh karena kasih. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terbuka, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang terlebih. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian yang menguatkan setiap kami. Kami tidak akan pernah menyerah sebab Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu bekerja, berkarya, kreatif dalam hidup kami Tuhan. Supaya setiap jalan yang buntu dalam hidup kami menemukan jalan yang tepat, kami menemukan jalan yang benar. Sebab firman-Mu yang membawa kami ke jalan itu, menuntun ke jalan itu, sampai kami mengalami kemuliaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, berikan kami hati yang tulus, hati yang bersukacita, hati yang bersyukur. Untuk kami memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk dinyatakan kerajaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan hati yang bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, lah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sambil bangkit berdiri kita katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, kini mataku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh benar Tuhan, ketika kami tidak berdaya, Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami mengalami sukacita, setiap kami mengalami kemenangan, karena ada Roh Tuhan bersama kami. Ada Roh yang bekerja di dalam hidup kami. Ada perkataan kuasa di dalam mulut kami, di dalam bibir kami Tuhan, supaya kami terus memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Semuanya Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati itu terus Tuhan Pak Ferdinand di tempat ini sebagai gembala dan juga keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu ini, supaya membawa setiap domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan, mengenal Engkau dengan benar dan percaya kepada Engkau Tuhan, mengalami kuasa-Mu, mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan. Kau yang memberkati kami dengan kesehatan yang terbaik. Diberkati setiap lumbung-lumbung di dalam keluarga-keluarga kami. Diberkati segala sukacita di dalam keluarga kami. Diberkati usaha kami. Diberkati pelayanan kami. Diberkati setiap anak-anak yang sekolah di tempat ini. Bahkan setiap rencana-rencana kami sepanjang minggu ini, Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Dan Engkau yang bertindak memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka turunlah berkat daripada Bapa Surga, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai engkau, yang memimpin engkau kepada jalan-jalan kebenaran, sehingga hidupmu penuh dengan kreativitas yang daripada Roh Tuhan. Hidupmu akan mengalami sebuah terobosan-terobosan yang baru
Dan Engkau akan mengalami perkara-perkara besar di masa-masa itu. Dan Engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tuhan akan membawa engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi dari semua kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah, tapi kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap tekun, kita tetap melakukan firman Tuhan, dan kita akan diangkat di awan-awan yang bermain, karena Tuhan menjemput setiap kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.